Baik rekan-rekan sekalian, jadi saya baru saja berbicara sebagai salah satu keynote speaker. Saya diminta oleh Bapak Kapolri untuk sharing pendapat saya, pemikiran saya sebagai mantan Kapolri dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional untuk masalah kepolisian. Jadi intinya saya tadi menyampaikan bahwa temanya ini sangat tepat mengenai peran polisi wanita pada pusat panggung kepolisian. Tapi saya tadi menambahkan beyond, artinya jangan hanya bergerak sampai dengan ke titik panggung kepolisian, tapi tadi kali banyak negara mungkin masih bermainnya polisi wanitanya ini bermainnya di pinggir, supporting saja, pendukung di pinggir panggung. Sekarang mereka harus naik ke tengah panggung, dia berdiri memegang peranan penting di panggung kepolisian. Tapi ini juga sangat penting karena peran polisi dalam kehidupan masyarakat itu sangat menentukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, penegakan hukum, perlindungan pengayuman pada masyarakat. Itu tugasnya sangat luas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan untuk bisa membuktikan bahwa polisi wanita adalah penting, ini menjadi bukti juga agar polisi wanita bisa menjadi pendorong agar peran wanita untuk persamaan gender itu menjadi meningkat juga. Terutama di negara-negara yang equality, gender equality-nya belum begitu kelihatan. Nah, kita harapkan organisasi ini, IAWP ini dapat menjadi mesin pendorong baru untuk meningkatkan gender equality di dalam semua kehidupan kemasyarakatan dan termasuk semua negara. Karena masih ada banyak negara yang peran wanita itu belum diakui secara maksimal. Nah, kita harapkan organisasi IAWP ini bisa mendorong di negara-negara yang belum menerapkan persamaan gender terhadap peran wanita ini, mereka bisa didorong untuk mengenali dan melaksanakan persamaan gender sehingga wanita tidak hanya menjadi supporting elemen, hanya elemen pendukung, tapi juga menjadi titik pusat yang bisa memegang peran penting dalam kehidupan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa semula acara ini adalah dilaksanakan di Jogja dan kita bangga Indonesia termasuk Polri karena ini kita negara Asia pertama yang diberi kepercayaan menjadi tuan rumah untuk konferensi polisi wanita sedunia. Semula akan dilaksanakan di Yogyakarta, tapi karena pandemi kemudian dipindahkan ke Labuan Bajo. Dan saya sampaikan meskipun Labuan Bajo adalah kota yang relatif masih baru, kota kecil, tapi sebetulnya memiliki tempat yang sangat
unik yang nggak boleh lewatkan bagi yang suka dengan alam, yaitu Komodo National Park. Yang suka diving, yang suka perairan, laut, inilah paradise, inilah surga. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, apakah ada catatan penting dari Kemendagri untuk polisi wanita di Indonesia? Ya, kita tentu berharap polisi wanita Indonesia akan diperbanyak kuantitasnya, jumlahnya, karena sampai hari ini kan masih terbatas, ya, baru 6% kurang. Kita harapkan bisa makin hampir sama lah, sesuai dengan populasi demografi kita. Karena polisi wanita itu, mereka bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan polisi laki-laki, termasuk yang memerlukan fisik, kemudian tugas-tugas yang berbahaya dan mengancam keselamatan juga banyak yang bisa buktikan. Dan ada hal-hal yang justru mereka lebih positif, lebih baik ketika bekerja dibandingkan dengan polisi yang laki-laki, karena sifat keilmuannya peduli, care, ya. Kemudian juga berbagai survei membuktikan bahwa wanita itu less corrupt dibanding dengan laki-laki. Survei, baca ya Transparency International, banyak survei itu. Saya kira ini. Pak Menteri, dari Pak Menteri, Bapak kan sudah beberapa hari di Labuan Bajo. Aktivitas apa saja yang Bapak lakukan? Satu di antaranya Bapak melakukan diving. Kira-kira penilaian Bapak seperti apa? Iya. Iya. Jadi Labuan Bajo itu sebetulnya di-develop, ya, di target menjadi objek wisata super premium. Karena menjadi objek super premium, apa main attraction-nya? Main attraction itu adalah laut sini. Sama seperti Maldives. Maldives itu main attraction-nya adalah laut. Di samping saya tahu ada potensi yang lain di darat. Maka potensi sebetulnya adalah laut, baik yang di luar, di atas, ya, ada Komodo, kemudian ada gunung-gunung yang pulau-pulau yang bagus, ya, pasir-pasir pantai bagus. Tapi kalau bagi yang tahu underwater world-nya, dunia bawah lautnya, tuh, ini pengalaman saya pribadi. Saya sudah diving di seluruh Indonesia. Komodo Island, Komodo National Park itu adalah one of the best. Hadiran saya ingin melihat bagaimana impact, dampak dari pandemi terhadap kehidupan di destinasi yang premium itu. Bukan Labuan Bajo kota, bukan. Orang datang ke sini bukan pengen ke Labuan Bajo kotanya. Orang datang lebih banyak ingin melihat national parknya. Maka saya datang ke sana dan saya bisa melihat bahwa dunia tourism, dari berbincang-bincang dengan awak-awak kapal yang membawa turisme, ya, diving atau ke pulau, mereka mengatakan bahwa mereka lagi pada tahap recover, baru mau mulai. Pada waktu pandemi betul-betul mereka terhempas betul. Karena apa? Karena turisme nomor satu mereka berikan dari Europe, dari Eropa. Dua itu adalah dari Australia, 3 dari Amerika. Domestik lebih kurang ya 30%. Jadi begitu, sama seperti Bali, begitu pandemi terjadi, mereka sektor turisme di Komodo, Labuan Bajo National Park, ya, itu betul-betul jatuh. Nah, sekarang sudah mulai dan kondisi pandemi COVID membaik, Indonesia membaik, ini sudah mulai berdatangan. Ya. Tapi sekarang ini masih didominasi oleh domestik. Kalau domestik tadi kan cuma 30%. Kemudian kita juga melihat bagaimana manajemen dari wisata yang paling utama, yaitu wisata diving, kemudian pulau dan pasir pantai yang bagus,
manajemen COVID-nya sekira cukup baik di tempat-tempat wisata yang ada di spot-spot di sana, ada protokol kesehatan yang baik, ya. Dan kita juga melihat bahwa ada efek positifnya juga begitu tidak banyak yang datang, maka pertumbuhan karang dan lain-lain, pertumbuhan ikan itu makin banyak dia. Jadi begitu nanti sudah dibuka, dan mudah-mudahan pandemi selesai, itu spot-spot itu makin menarik karena makin banyak ikan, makin banyak coral reef yang sangat-sangat kaya. Saya kira itu. Cukup ya. Terima kasih.